Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sanak saudara, bapak-bapak semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang motivasi dalam kehidupan, yaitu Pak Kato orang Minang, nak kuat, nak kayu, kuat mencari. Artinya bahwa Pak kata orang, ada pepatah Minang, antah sape, antah mantilau, ramu-ramu di dalam gantang. Antah dape, antah mau tidur, ceritolah lamo indak baulang. Palupuah tadi nan dibantangkan, putih batanun suto perak. Sungguh pun cerita nan ambo katangahkan, suri teladan untuk orang banyak. Di dalam adat Minangkabau, dimanapun adat, bahwasanya ada suatu sistem dalam kehidupan yang dikatakan dengan nilai. Apa itu nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang menyangkut baik ataupun buruk. Sistem nilai ini termasuk nilai budaya. Ini merupakan pedoman yang dianut oleh setiap anggota masyarakat, termasuk masyarakat Minangkabau itu sendiri. Terutama bagaimana dia dalam bersikap dan berperilaku. Jadi, sistem nilai ini oleh setiap masyarakat dapatlah dikatakan sebagai norma standar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat Minang pun melalui pepatah dan petitihnya merupakan suatu media untuk menampilkan makna budaya Minang itu sendiri yang di dalamnya mengandung nilai-nilai itu. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan perihal tentang suatu topik bekerja, yaitu untuk memenuhi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam kehidupan orang perlu bekerja. Maka bekerja dan berusaha ini adalah suatu hal yang mutlak di dalam hidup. Ada ungkapan dalam Minangkabau mengatakan yang terkait dengan usaha ini dan bekerja, yaitu hari sehari di Parampek, malam samalam di Patigo. Artinya bahwa bagi orang Minangkabau itu tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang percuma, tidak ada waktu yang sia-sia. Semua waktu itu dialokasikan untuk bekerja dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-As, Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, demi masa, bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, menasihati sesamanya dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya bahwa waktu ini sangat dijaga dan diperhitungkan oleh masyarakat Minang dan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada pepatah ungkapan Minang juga mengatakan, nak santan amia karambia, nak kunyang barilah kunyi, nak lama barilah santan, nak masin barilah garam. Artinya bahwa motivasi untuk meningkatkan perekonomian,
Jika ingin mendapatkan makanan yang enak, maka seseorang ini harus giat bekerja, giat berusaha. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu tidak hanya terletak pada bagaimana mendapatkan makanan, tetapi juga menyangkut harga diri seseorang. Jangan karena makanan harga diri kita dinilai oleh orang lain. Dan jangan pula hidup kita digantungkan kepada orang lain. Makanya pada dahulu seorang mama di Minangkabau sering memberi nasihat kepada ponakannya yang ingin berumah tangga. Apa kata mama kepada ponakannya? Kok lah tiba di rumah orang, nak kunyang barilah kunyit, nak lama barilah santan, nak masin barilah garam. Jangan digantung saja kami tua. Hilang harago diri awak di mata orang. Artinya apa? Kalau kita sudah tiba di rumah orang, di rumah istri kita, kita menjadi rang sumando di tempat istri kita, maka supaya kuning, ya berilah kunyit. Supaya enak, ya kita kasih santan. Kalau ingin asin, ya berilah garam. Artinya jangan kita gantungkan saja semuanya kepada mertua, sementara kita enak-enak duduk-duduk saja. Mertua kita yang bekerja, sementara kita enak-enak sebagai menantunya. Maka hilanglah harga diri kita di mata orang. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila amilil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, kata Allah, bekerjalah kamu. A'malu, bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Maka Allah dan Rasulnya akan, serta orang-orang yang beriman itu akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan wa saturadduna ila amilil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan adanya yang gaib dan adanya yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, sanak saudara yang kami hormati, di dalam surat At-Taubah ayat 105 ini dapat kita ambil pesan-pesan atau hikmahnya, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu beramal saleh. Sehingga amal saleh itu, pekerjaan kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa dirasakan hasilnya oleh diri kita sendiri dan oleh masyarakat luas. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulullah dan orang yang beriman di hari akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap inisiatif untuk selalu beramal soleh, selalu bekerja, sehingga orang lain ikut pula tergerak, termotivasi untuk bekerja. Yang keempat, mungkin setiap manusia akan kembali kepada Allah, yaitu di kampung akhirat, dan akan menerima balasan dari amal perbuatan yang dia kerjakan itu. Kemudian seiring dengan itu ada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sedang duduk-duduk. Lalu datanglah orang miskin yang berbaju compang-camping. Dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
kasihanilah saya. Saya sudah 2 hari tidak makan. Istri saya, anak saya semuanya kelaparan. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang miskin itu, wahai bapak, apa yang ada bagimu? Tidak ada yang ada bagi saya ya Rasulullah. Yang ada cuma di rumah yaitu tempat minum, gelas tempat minum. Maka kata Rasulullah, wahai bapak, pulanglah engkau ke rumah, ambillah gelas itu kembali dan bawalah ke sini. Maka orang itu kembali pulang ke rumahnya dan kembali kepada Rasulullah dengan membawa gelas minumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa di antara kalian ini yang mau membeli gelas minuman bapak ini? Maka berebutlah sahabat untuk membeli. Saya ya Rasul, saya ya Rasul, kata para sahabat. Maka dilelanglah atau dijuallah oleh Rasulullah gelas tadi kepada sahabat. Dan kemudian sahabat memberikan uangnya. Rasulullah memberikan uang itu kepada bapak yang fakir miskin tadi. Maka wahai bapak, ini uangnya, maka pergilah ke pasar dan belilah kapak. Kemudian orang itu pergi ke pasar untuk membeli tampak. Kemudian kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah dari pasar dan saya sudah membeli kampak. Wahai bapak, pergilah kamu ke ladang, pergilah kamu ke semak, carilah kayu, kemudian juallah kayu itu. Maka Rasulullah, orang miskin tadi pergi, kemudian mencari kayu di hutan dan dapatlah kayu dan dia jual. Kemudian dia bawa uangnya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini uang hasil penjualan kayu tadi. Wahai bapak, belilah kebutuhanmu untuk kebutuhan dirimu dan keluargamu. Artinya bahwa Rasulullah tidak memberikan ikan, tetapi Rasulullah memberikan pancing. Dengan memberikan pancing berarti bapak itu bisa untuk menangkap ikan kapan saja dia mau. Artinya bahwa Rasulullah memotivasi umatnya untuk tidak berpangku tangan, untuk tidak bermalas-malasan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Maka untuk itu sanak saudara, ada di Minangkabau apalagi, maka seorang sumando di Minangkabau kalau hanya berpangku tangan, maka harga dirinya akan dinilai sangat kurang. Apalagi dia sebagai yang cakap, yang kuat, tetapi tidak mau menggunakan tenaganya, tidak mau menggunakan pikirannya, dan tidak mau menggunakan kekuatannya untuk bekerja. Dan sekali lagi kami mengajak, marilah kita bekerja, 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 sehingga dengan bekerja kita mendapatkan apa yang kita mau. Makanya kalau kita ingin kaya, maka kuatlah mencari, artinya kuatlah kita bekerja. Barangkali sanak saudara yang saya muliakan, ada pepatah Minang mengatakan, tambilang di rumpun lanse, di balik batang kayu patai. Ambo bilang sadonan dape, nan tinggal untuk nan pandai. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.